Welcome to the program. We are joined today by Nelson Wong. Selamat datang di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Nelson Wong, Wakil Ketua Shanghai Center for RIMPAC and International Studies, Ketua dan Direktur Pelaksana ACN Worldwide, serta anggota Dewan Recon Technologies. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. So thank you so much for taking the time. Med våra size, Genet step tau is våra immune district over. Well, I want to discuss with you Nah, saya ingin membahas dengan Anda tentang perang ekonomi yang kini kita saksikan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Karena seiring dengan perkembangan ekonomi Tiongkok yang terus berlangsung dengan kecepatan yang sangat mengesankan, selalu ada dua teori yang saling bersaing tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi hubungan dengan AS. Satu teori menyatakan bahwa ketergantungan timbal balik akan meningkat seiring dengan semakin terjalinnya kedua ekonomi tersebut. Dan ketidakseimbangan perdagangan kemudian akan diselesaikan melalui negosiasi dan diplomasi. Dengan asumsi kedua pihak tertarik pada keuntungan absolut. Artinya keduanya sama-sama diuntungkan dari perdagangan itu. Teori yang berlawanan menyatakan bahwa jika Tiongkok tumbuh lebih cepat dan AS menjadi lebih bergantung pada Tiongkok, alih-alih Tiongkok yang terlalu bergantung pada AS, no matter how stupid at there, itrugnalin thwart nifkambong, simpong regarding strengths im dato. AS menjadi terus bergantung berpoing. The Americans becoming too dependent on China. They would be worried about their economic Mereka akan khawatir tentang menurunnya daya saing ekonomi mereka, tentang tidak lagi mampu bersaing dengan Tiongkok. Lalu mereka akan mendukung pemisahan yang lebih keras atau bahkan perang dagang, didorong oleh fokus pada keuntungan relatif. Kira-kira begitu. Saya ingin tahu, bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Apakah ini penyebab perang ekonomi, menurut cara Anda melihatnya, dalam konteks tindakan Amerika Serikat? Having just heard bahwa dengan ketidakseimbangan perdagangan akan ada negosiasi dan diplomasi, tetapi kita tidak banyak melihat hal itu. Yang ada hanya ancaman, ultimatum, dan intimidasi. Bagaimana Anda membahasnya? How do you make sense of this? Well, thank you, Glenn. A lot of questions, but they all. Baik, terima kasih Glenn. Banyak pertanyaan, tetapi semuanya berada di bawah payung yang sama. Begini, saya pikir benturan antara Tiongkok dan AS tidak bisa dihindari, dan itu sesuatu yang harus kita akui. Dalam hal benturan yang sedang berlangsung, sebut saja perang dagang Trump atau perang tarif, yaitu akan terjadi lagi. Ada tanda-tanda yang jelas. Trump telah mengumumkan bahwa ia mungkin akan memberlakukan tambahan 100% di atas tarif yang sudah ada terhadap Tiongkok. Namun masalahnya adalah, di satu sisi benturan antara kedua negara memang tak terelakkan, karena AS sangat takut bahwa Tiongkok mungkin akan menggantikan posisinya. Nah, itu semacam penyakit mental menurut saya di pihak AS. Karena Tiongkok telah berulang kali mengatakan, bukan cuma setahun terakhir, tapi juga selama sekitar 1 dekade terakhir, pemerintah bereaksi berusaha mengapain siapapun. China never seeks to replace anyone because we come from a totally different culture. Karena kami berasal dari budaya dan peradaban yang sama sekali berbeda, kami tidak melihat sesuatu secara hitam dan putih. Kami tidak tertarik pada dan tidak memiliki pengalaman dengan kolonialisme. Kebangkitan kami, kebangkitan baru Tiongkok, kebangkitan ekonomi, atau meningkatnya pentingnya posisi negara ini dalam konteks global sama sekali berbeda dari negara-negara barat. Jadi sebenarnya, AS atau negara-negara Eropa lainnya tidak perlu takut terhadap kebangkitan Tiongkok. Saya tahu hal ini tidak mudah dipahami dari sudut pandang barat, karena orang-orang di negara-negara barat memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki sejarah yang berbeda. Jadi yang mereka pahami adalah bahwa kebangkitan saya berarti kejatuhanmu. Itu adalah topik yang lebih bersifat filosofis untuk diperdebatkan. Namun dalam hal perang yang sedang berlangsung, saya pikir Tiongkok, seperti yang saya tulis dalam salah satu artikel saya baru-baru ini, telah memiliki 10 tahun terakhir untuk mempersiapkan diri menghadapi hari ini. Jadi ketika orang mengatakan, nah Tiongkok tampaknya lebih tenang, lebih tegas, lebih bertekad dalam menghadapi tarif dari AS,
Ya, itu benar. Dan itu hanya karena Tiongkok sudah sepenuhnya siap. Ini bukan sesuatu yang bisa muncul begitu saja atau diputuskan dalam semalam. Negara itu telah mempersiapkan diri untuk hari ini, karena kami tahu, dan saya pikir pemerintah Tiongkok sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan pemerintah AS selama 1 dekade terakhir, atau bahkan 2 dekade. Dan itulah sebabnya di satu sisi, ketergantungan pada ekspor Tiongkok ke AS telah berkurang. To the US has been reduced. In April, when Trump first launched its tariff, Pada bulan April, ketika Trump pertama kali melancarkan perang tarifnya, ekspor Tiongkok ke AS sudah berkurang menjadi sekitar 15% dari total ekspor Tiongkok. Namun saat kita berbicara sekarang, angkanya sudah di bawah 10%. Saya tidak yakin dengan angka pastinya, tapi saya kira sekitar 8%. Jadi hal itu sebenarnya berarti bahwa bahkan jika terjadi pemisahan total, hal tersebut tidak akan memengaruhi perekonomian Tiongkok secara keseluruhan. Imustatimeriki journey, enemi tuke suatri sesep tulmin work. Inawari sol kesiapungmiang seruk tilwa kerman krisi spesah Tiongkok. Dan hal ini tugas cuman perklotan bang angst of Rothamer told. The country's governance is getting more sophisticated. So on the one hand, China is continuing its Jadi di satu sisi, Tiongkok terus melanjutkan dialognya dengan mitra Amerika Serikat untuk mencapai konsensus, untuk menemukan semacam keseimbangan dalam perdagangan. Tidak mungkin ada keseimbangan perdagangan yang benar-benar mutlak antara dua negara, antara negara manapun. Itulah sebabnya, ketika Trump mengatakan bahwa ia akan membawa neraca perdagangan ke tingkat yang berbeda, hal itu sebenarnya tidak masuk akal secara ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi AS, terutama setelah Perang Dunia Kedua, tidak didasarkan pada keseimbangan perdagangan. Karena itulah Tiongkok telah bernegosiasi untuk mencoba mencapai kesepakatan, karena ekonomi kedua negara saling terkait. Namun, keduanya bisa dipisahkan, dan itulah intinya. It can be decoupled, and this is the bottom line. So to be in Jadi untuk bisa duduk di posisi yang kuat dan tetap tenang serta percaya diri di meja perundingan, kamu harus benar-benar siap. Dan itulah sebabnya saya pikir, ya, Trump seharusnya tahu juga karena dia seorang pebisnis, bukan? Sebelum duduk di meja perundingan, kamu harus punya rencana cadangan. Kamu harus siap menghadapi skenario terburuk. Ini bukan soal saya menggertak kamu atau kamu menggertak saya, bukan begitu. Apa yang terjadi di Tiongkok selama setahun tahun lalu, saya cukup boten. Itu keinginan maju. It's a good strength to berdiri di depan populasi mangkumu NS. Bukan poti Tiongkok terik untuk bentrok NS. Jadi gross sedrum membesai. So this is my general summary. Well, you mentioned preparations. Baik, Anda menyebutkan soal persiapan. Saya rasa hal ini bisa diwujudkan dengan mengejar otonomi strategis yang lebih besar, atau mendiversifikasi kemitraan, juga mendiversifikasi rantai pasokan, akses terhadap sumber daya, dan teknologi. Ya, koridor perdagangan fisik, bank, mata uang, pada dasarnya seluruh aktivitas ekonomi. Namun, tindakan utama apa yang telah diambil AS terhadap Tiongkok di bidang-bidang ini? China in these areas. Well, I think the US it's been quite Ya, saya pikir Amerika Serikat tampak, jika dilihat sekilas, cukup improvisasional. Tapi sebenarnya, yang mereka coba lakukan adalah menyelamatkan ekonomi AS, mengembalikannya ke jalur yang benar. Keadaannya memang tidak baik. Jadi mereka berusaha mengurangi ketergantungan negara terhadap impor untuk segala hal. Namun begitulah cara AS tumbuh selama, katakanlah 80 tahun terakhir atau bahkan lebih. Dan Anda ingin semua kegiatan manufaktur kembali ke AS. Saya tidak bilang itu mustahil. Semuanya butuh waktu. Nemetsu ning guys dalam semalam. Butuh waktu. Tapi lalu akan terjadi di antara itu. Ini Anda ingin membawa kembali kegiatan manufaktur lirik dan mesinur. you want to bring the manufacturing back to your own country. What about the cost of the production? Bagaimana dengan biaya produksi? Semua ini bertentangan dengan apa yang dulu kita kenal, globalisasi, yang disebut globalisasi itu. Tapi baiklah, jika negara seperti AS akan mengubah permainan sepenuhnya, saya pikir
Karena ukuran ekonominya, jika mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu atau mengubah aturan permainan, seluruh dunia harus menyesuaikan diri sepenuhnya. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang sedang coba dilakukan AS. Dan mari kita hadapi itu. Jadi ya, mereka berusaha untuk menjadi kurang bergantung pada Tiongkok. Dan itu sudah jelas. Saya pikir bukannya negara lain, tapi Tiongkok sendiri sepenuhnya memahami bahwa kita tak akan kembali ke masa lalu, bahwa kita sedang gantung pada ekspor ke pasar AS. That we can rely on export to the U.S. market. So that's why China is diversifying, has been diversifying. Itulah sebabnya Tiongkok melakukan diversifikasi dan telah melakukan diversifikasi pasarnya juga. Itulah mengapa ketika saya mengangkat ketergantungan ekspor pada AS kini telah berkurang menjadi kurang dari 10%. Itu berarti negara tersebut telah mengambil langkah-langkah yang sangat efektif. Jadi dalam hal AS yang masih berusaha menekan Tiongkok, di satu sisi mereka ingin menjual kacang kedelai mereka ke Tiongkok. Para petani mereka berteriak minta tolong. Saya membaca di berita bahwa para petani AS baru saja mengirim surat panjang lagi berisi keluhan atau permohonan kepada pemerintah AS, kepada Gedung Putih, meminta Gedung Putih mencari cara untuk membantu mereka. Karena jika Tiongkok berhenti membeli, kepada siapa mereka akan menjual? Who are they going to sell to? It's not just one small container or 100 containers. Ini bukan hanya satu kontainer kecil atau 100 kontainer. Kita sedang membicarakan jumlah ekspor yang sangat besar. Jadi menurut saya, inilah yang sebenarnya dimaksud dengan pasar besar bagi negara lain. Itu di satu sisi. Namun di sisi lain, Tiongkok juga mengambil sikap yang sangat tegas dengan pengendalian ekspornya terhadap logam tanah jarang. Yang jelas, membuat AS sangat marah. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa langkah yang sangat terencana dari pihak Tiongkok. Karena Tiongkok sepenuhnya memahami apa yang benar-benar dibutuhkan AS. Jadi ini adalah kartu tawar yang baik yang dimiliki pemerintah Tiongkok dalam upayanya menekan AS atau setidaknya menenangkan Gedung Putih. Put the US or to calm the White House down. Ya, bidang yang dipilih untuk dijadikan alat tekanan dalam perang dagang atau perang ekonomi memang sangat penting. Itu salah satu hal yang agak membuat saya frustrasi di Eropa. Karena ketika mereka ingin menekan ekonomi Rusia, mereka berkata, oh, mari kita kenakan sanksi pada sektor energi. Tapi itu tidak masuk akal, karena Rusia bisa mendiversifikasi ekspornya, sementara Eropa tidak bisa mendiversifikasi impornya. Jadi pada akhirnya, seperti yang bisa diprediksi, hal itu justru lebih merugikan Eropa. Namun ketika Rusia melakukan pembalasan, mereka menargetkan industri strategis, bidang-bidang di mana mereka tahu mereka memiliki kemampuan untuk berkembang. Jadi sektor pertanian, pembuatan mesin, semua sektor ini, mereka memastikan untuk menanamkan investasi yang tepat, karena mereka memang sudah memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian strategis. Mereka punya rencana, tapi sekali lagi, penting untuk memiliki semacam rencana ketika menjalankan hal ini. Maksud saya, bagi AS misalnya, membangun kembali industri galangan kapalnya tampak seperti hal yang masuk akal untuk dilakukan. Tarif, seperti yang kita tahu, tidak bisa hanya digunakan sebagai hukuman. Jadi Trump mengancam Spanyol dengan tarif karena mereka tidak mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk militer. Itu bukan cara tarif seharusnya digunakan. Tapi kamu memang menyinggung sesuatu sangat menarik, logam tanah hiameng. Karena inilah tentu saja cara Tiongkok merespons sekarang. Dan ada tingkat kemarahan politis tertentu di Amerika Serikat di sini. Bagaimana bisa China melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, bukan? Ya, menggunakan alat ekonomi untuk membalas. Tapi soal logam tanah jarang, kita semua bisa saja mengatakan bahwa China sedang menjual surat utang AS. Tapi ini mungkin juga, saya tidak yakin apa karena mereka khawatir akan penyitaan atau pencurian aset Rusia. Namun mengenai logam tanah jarang ini, seberapa penting hal ini? Karena mereka berperan penting baik dalam pengembangan militer maupun produksi industri.
Dan China hampir memiliki dominasi, monopoli, bukan, dalam hal penambangan dan pemurniannya. Seberapa signifikan hal ini? Karena tampaknya Trump seharusnya bisa memprediksinya, tapi entah kenapa. Okay, yes, it's a very good topic actually. I'm not an Baik, expert ya. in, Ini sebenarnya topik yang sangat bagus. Saya bukan ahli di bidang ini, tetapi saya sudah melakukan beberapa penelusuran dan studi awal tentangnya. Sebenarnya tidak banyak yang tahu bahwa rencana Tiongkok, rencana awal untuk meneliti logam tanah jarang, dan melakukan perencanaan strategis semacam ini, dimulai pada tahun 1950-an. Jadi Tiongkok menyadari, semua ilmuwan menyadari pentingnya nilai strategis dari logam tanah jarang. Namun, ini bukan hanya tentang logam tanah jarang itu sendiri. Logam aja dengan steel. Istilah itu subtilis merujuk pada 12 atau 18 unsur utama. Tapi yang paling penting boman adalah prosesnya. Ini stem proses. It's a matter of processing. And that takes a lot of time to develop. Dan itu membutuhkan banyak waktu untuk dikembangkan dalam hal teknologi. Jadi Tiongkok sebenarnya menguasai seluruh teknologi untuk mengekstraksi dan memproses logam tanah jarang. Produk yang telah diproses digunakan di hampir semua industri yang sensitif dan penting. Tidak hanya dalam persenjataan, senjata, eksplorasi ruang angkasa, rudal, dan senjata berat, tetapi juga dalam pembuatan chip. Penerapan logam tanah jarang saat ini begitu luas, sehingga jika Anda tidak memilikinya, jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, hal tersebut akan merugikan. Akan sangat merugikan. Jadi saat ini, Tiongkok menguasai pangsa dominan, sebenarnya sekitar 80% hingga 90% dari logam tanah jarang yang telah diproses. Of the processed rare earth. And in terms of reserve and deposits, China. Dan dalam hal cadangan dan simpanan, Tiongkok memiliki sekitar 30% dari total dunia. Jadi kita sudah melihat pemerintah AS membuat kesepakatan dengan Pakistan dan negara-negara lain di Asia Barat dan Afrika. Mereka berusaha, bisa dibilang mulai melakukan penggalian. Tapi itu baru permulaan. Para ahli mengatakan akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 10 tahun untuk benar-benar dapat memproses logam tanah jarang jika tidak memiliki teknologinya. Dan ini adalah sesuatu yang kini sepenuhnya dikuasai oleh Tiongkok. Dan tentu saja kita melihat peraturan baru dari pemerintah Tiongkok yang melarang ekspor teknologi tersebut dan juga ekspor produk itu kini sepenuhnya ada di bawah kendali. The export of the product is now under total control. Tampaknya orang Eropa juga terseret ke dalam perang ekonomi ini, terutama dalam beberapa hari terakhir. Kita melihat pertama kali, Belanda mengambil alih kendali Nexperia, perusahaan pembuat chip yang berlokasi di Belanda, tetapi dimiliki oleh Tiongkok. Dan hari ini, ada beberapa laporan surat kabar yang mengungkapkan dokumen yang menunjukkan bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya bersifat kedaulatan nasional. Namun, saya rasa tidak terlalu mengejutkan bahwa langkah ini diambil di bawah tekanan dari pejabat AS. Pada dasarnya, jika Anda ingin mengekspor dan berdagang dengan AS, maka Anda tidak bisa. Jadi, pada dasarnya mereka mengambil alih kendali perusahaan ini. Namun, seberapa signifikan hal ini? Apakah Anda melihat orang Eropa terseret ke dalam perang ekonomi antara Amerika dan Tiongkok? Well, I think the Europeans should not. Saya pikir orang Eropa sebaiknya tidak menarik diri mereka ke dalam perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kita sudah membicarakan tentang otonomi Eropa selama bertahun-tahun sebenarnya. Dan kali ini saya rasa Eropa benar-benar menyadari bahwa mereka tidak seharusnya lagi bergantung pada AS. Bukan hanya dalam hal pertahanan, tetapi juga dalam kebijakan luar negeri. Jadi ketika berbicara tentang hubungan dagang dengan Tiongkok, saya pikir ada banyak alasan bagi Tiongkok dan Eropa untuk terus menjadi mitra dagang yang baik, karena kedua pihak sebenarnya tidak memiliki konflik geopolitik besar. Jadi, kembali ke perang dagang Tiongkok-AS, saya tidak berpikir ini akan meledak pada akhirnya, karena hal itu memang tidak masuk akal. By the end of the day, because it doesn't make sense. It doesn't make sense. Yes, decisions can be. Itu tidak masuk akal. Kamu tahu keputusan memang bisa diambil dalam situasi yang panas dari waktu ke waktu, tapi cepat atau lambat orang akan kembali pada akal sehat.
Jadi ya, delegasi Tiongkok dan AS sudah bertemu 3 atau 4 kali, dan penundaan selama 90 hari tampaknya sudah menjadi hal yang biasa. Jadi sekarang, apakah ini akan berubah menjadi penyitaan permanen, atau secara de facto permanen, atau hanya jeda permanen? Itu sesuai yang harus kita tunggu dan lihat. Is that where si Pui berkesan bahwa mungkin ini situasinya. The impression that this is perhaps going to be the situation. Yeah, on the one hand, yes, you see these. Di satu sisi, ya kita melihat kedua negara ini bentrok secara terbuka, tetapi pemisahan total tidak masuk akal. Kita tetap harus kembali pada logika. Saya pikir, bagaimanapun juga pragmatisme akan berperan, dan kita harus menemukan jalan keluar, karena hal itu tidak menguntungkan siapapun. Meskipun Tiongkok sudah sangat siap secara strategis untuk benar-benar terpisah dari AS, tetap saja, mengapa Tiongkok harus melakukan itu? Selalu baik memiliki AS sebagai mitra dagang. Jadi saya pikir situasi death, kita berhak dan menyesuaikan diri. Will, calm down eventually. Yeah, well, hopefully there's a lot of. Ya, semoga saja tidak banyak tindakan menyakiti diri sendiri yang terjadi belakangan ini. Saya pikir sebagian sumbernya berasal dari pergeseran menuju sistem multipolar. Karena ketika dunia menjadi lebih multipolar, orang Eropa mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi pusat dunia. Dan orang Amerika, seperti yang kita tahu, memiliki sumber daya yang relatif sedikit dan fokus yang sangat berbeda. Jadi, mereka ingin lebih memusatkan perhatian ke Asia, misalnya. Kegelisahan di Eropa adalah bahwa hubungan dengan AS bisa retak karena AS bersiap untuk menurunkan prioritas terhadap Eropa, sesuatu yang dilakukan outsourcing. Jadi, asumsi banyak politisi kita tampaknya adalah bahwa jika kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Amerika, menunjukkan cukup banyak loyalitas atau kepatuhan, maka kita akan memenangkan simpati Washington dan mendapatkan imbalan. Namun pada kenyataannya, yang kita lakukan justru memutus hubungan dengan mitra dagang penting seperti Tiongkok. Dan dengan melakukan itu, kita menjadi terlalu bergantung pada AS. Dalam hubungan ini, di mana AS memiliki lebih memegang semua kendali, bisa menuntut apapun dari Eropa. Akibatnya, kita justru diperlakukan lebih buruk semakin kita pemisah Kerry dari pusat kekuasaan. Namun, tampaknya para politisi belum benar-benar menyadari hal itu. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang tuduhan atau kekhawatiran yang sering muncul dari Washington. Anda sebelumnya membahas bahwa Tiongkok berpikir berbeda dari rekan-rekan baratnya. Tetapi seringkali ketakutan di Washington adalah bahwa Tiongkok akan menjadi seperti Amerika. Bahwa negara itu akan mencari solusi hegemonik di dunia. Jadi sekali lagi, apa yang seharusnya kita harapkan dari kebangkitan Tiongkok dan strategi ekonomi kenegaraannya? Ini adalah topik yang sangat terbelah. Bagi sebagian orang, ada tokoh seperti John Mearsheimer yang berasumsi bahwa Tiongkok hanya akan meniru Amerika Serikat dengan ambisi imperialistik dan hegemonik yang serupa. Lalu ada pandangan yang berlawanan, yang sering diwakili oleh orang-orang seperti Jeffrey Sachs, yang berpendapat bahwa Tiongkok pada dasarnya adalah entitas yang sangat berbeda dari Barat. Kita bisa melihat misalnya pada pengalaman Barat sejak abad ke-15. Kita membangun kerajaan pelabuhan dagang secara sengaja, menutup alternatif lain untuk mengamankan peran yang lebih hegemonik dan dominan. Hal ini kemudian berkembang menjadi kolonialisme dan kekaisaran. Bahkan hingga hari ini, kita melihat Amerika Serikat berupaya mendominasi jalur maritim dan titik-titik strategis. Jadi ini semacam model dominasi dan hegemoni yang sama. Saya ingin tahu pandangan Anda tentang hal itu. Apa yang seharusnya kita harapkan, bukan dari Tiongkok sebagai hegemon, tetapi dari Tiongkok yang terus menjadi semakin makmur dan mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar di bidang-bidang ekonomi utama ini. It's a very good question actually. Itu pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Saya telah mengikuti wawancara Anda dengan John Mearsheimer dan kadang juga dengan Jeffrey Sachs. Dan saya sepenuhnya memahami pandangan masing-masing dari kedua cendekiawan tersebut.
Di antara keduanya, saya akan mengatakan bahwa saya lebih sependapat dengan Jeffrey Sachs dalam hal kebangkitan Tiongkok, bahwa Tiongkok tidak akan menjadi ancaman. Sekarang, dalam topik khusus itu, saya pikir semuanya bergantung pada persepsi. Persepsi adalah kenyataan, karena kepikiran Anda hanya dipenuhi dengan sejarah, di mana satu kekuatan besar menggantikan yang lain, dan itu hanya seperti permainan roda berputar, maka tentu saja pandangan Anda akan bahwa Tiongkok, kekuatan yang sedang naik dan cepat atau lambat akan melampaui AS dalam hal PDB, lalu menjadi Amerika berikutnya. Then it's going to be the next America. But no, this is actually not. You forget about the Tapi tidak, sebenarnya bukan begitu. Kamu lupa tentang keragaman sejarah dan budaya di seluruh dunia. Selama 500 tahun terakhir, dunia telah didominasi oleh budaya Barat. Barat telah menjadi kekuatan utama dalam perkembangan global. Namun dengan bangkitnya Tiongkok, akar kita sama sekali berbeda. Apa yang kita yakini sangat berbeda dari apa yang diyakini oleh Barat, kamu tahu. Saya sering mengutip pepatah Tiongkok kuno favorit saya dari Confucius. Seorang pria sejati berusaha untuk hidup rukun dengan orang lain, meskipun ia tidak harus selalu sependapat dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam pola pikir kami orang Asia, jika bukan orang Tiongkok saja. Kami tidak menyukai gagasan ungkapan seperti, kamu bersamaku atau melawanku. You are either with me or against me. What we believe in is that we can do business. Yang kami yakini adalah bahwa kami bisa berbisnis meskipun kami tidak sepakat dalam segala hal. Hal itu tidak menghalangi kami untuk berbisnis atau membuat kesepakatan satu sama lain. Jadi ketika Anda memahami bahwa ada perbedaan budaya yang begitu besar, Anda juga akan memahami mengapa Tiongkok terus mengatakan bahwa ia tidak ingin dan tidak akan ingin menjadi seperti Amerika Serikat. Ada satu keyakinan lain yang kami pegang. Jika Anda tidak suka cara Anda diperlakukan, maka jangan perlakukan orang lain dengan cara yang sama. Itu bagian dari budaya kami. Itulah mengapa kami sering menggunakan peribahasa dan ungkapan, itu sudah mendarah daging. Inilah yang kami yakini. Dan ini bukan hanya soal kompetisi, bahwa kemenangan saya harus berarti kekalahan Anda. Ini bukan seperti pasar saham, semuanya jauh lebih rumit dari itu. It's a lot more complicated than that. A lot more complicated in world politics, in global economy. Jauh lebih rumit dalam politik dunia, dalam ekonomi global. Tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, dalam arti tertentu, kamu menunjukkan bahwa, ya, orang Eropa selama ini bisa dibilang menumpang di bawah perlindungan AS. Lalu tiba-tiba tampaknya sang kakak besar akan sibuk dengan hal lain, dan kalian akan dibiarkan sendiri untuk mengurus halaman belakang kalian sendiri. Jadi ya, perubahan adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berubah. Mari kita hadapi kenyataan. Secara pribadi, saya melihat bahwa Eropa akan menjadi dan akan tetap menjadi kekuatan penting, baik secara politik maupun ekonomi dunia, menjadi tujuan-tujuan wisata di dunia. Bukan begitu? Dengan sejarahmu, dengan kebudayaanmu yang gemilang, maksudku, Eropa pasti akan menarik orang-orang dari seluruh dunia untuk berkunjung. Tentu saja mungkin kamu tidak ingin semua orang menetap di Eropa. Tetapi aku rasa tidak ada yang ingin para tamu tinggal di rumah mereka selamanya. Namun hal itu tidak menghalangimu untuk menyambut wisatawan, menyambut para pengunjung. Jadi, mari kita tetap optimis. Tiongkok akan tetap menjadi Tiongkok. Tidak ada yang bisa mengubah Tiongkok. Ketika Amerika Serikat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok untuk menahan sebut saja Uni Soviet pada akhir tahun 70-an, ya kebijakan keterlibatan sebenarnya diadopsi dengan harapan dapat mengubah Tiongkok. Karena inilah masalahnya, menurut saya, yang dimiliki oleh pemerintah AS atau para elit mereka. Mereka semua percaya bahwa orang lain ingin jadi seperti mereka, tapi tidak seperti itu, tidak. Orang akan selalu ingin menjadi diri mereka sendiri. Ada orang yang ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, tapi itu bukan mayoritas. Itu bukan mayoritas. Jadi, orang Tionghoa akan selamanya menjadi Tionghoa. Kamu tidak bisa mengubah itu. Orang Amerika. It's kelirunya sedikit negeri orang Amerika, progres dan negara force war ingin
Amerika sedikit listriknya. for granted that China That would like to be the next USA. No. Yeah, well, we have that similar expression, by the way. Nah, kita juga punya ungkapan yang mirip, omong-omong. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu juga berasal dari Perjanjian Baru, Injil Lukas. Kita sebaiknya melihatnya lagi. Itu hal yang penting. Tapi menarik apa yang kamu sebutkan, karena seringkali muncul kesan bahwa konsep seperti harmoni yang sering muncul dalam pemikiran Tiongkok cukup berbeda dari apa yang berkembang di Barat. Ketika kita berbicara tentang harmoni di Eropa, kita sering memikirkan dalam konteks integrasi Eropa, kita keseragaman, kesamaan. Jadi, itu poin yang sangat bagus. That's a very good point. That's itu poza retrover na inatum. you made. But the Chinese Yeah. harmony, though, it seems to be more organized around. Namun, gagasan harmoni dalam pandangan Tiongkok tampaknya lebih menekankan pada bagaimana perbedaan dapat hidup berdampingan. Itu tidak berarti menghapus perbedaan tersebut. Dan saya rasa hal itu juga menarik dalam konsep kemitraan peradaban yang diusung Tiongkok. Berfokus pada pelestarian keragaman peradaban dengan mempertimbangkan bahwa harus ada berbagai jalur menuju pembangunan. Hal ini cenderung berlawanan dengan pendekatan universalistik Amerika, di mana pihak lain diharapkan mengikuti jejaknya. Namun, mengingat bahwa AS memberlakukan lebih banyak syarat pada dunia dan bertindak dengan cara yang lebih koersif. Bahkan ada meme di internet yang mengatakan bahwa Tiongkok memiliki rencana jahat untuk hanya duduk santai, sementara Amerika Serikat menghancurkan kekaisarannya sendiri. Terasa bahwa banyak negara kini mulai beralih ke Tiongkok sebagai mitra alternatif. Tidak dibutuhkan banyak upaya, karena sebagian besar hal ini hanyalah reaksi terhadap meningkatnya sikap koersif AS. Apakah Anda melihat adanya restrukturisasi di Global South yang terorganisir tidak harus di sekitar Tiongkok, tetapi melalui lembaga-lembaga baru seperti BRICS atau SCO, di mana Tiongkok menjadi pemain kunci? Where China is a key player. Well, I see that as a cause of Ya, saya melihat hal itu sebagai hasil dari perkembangan sejarah alami umat manusia. Bukan hanya karena Cina kini secara ekonomi lebih besar, sehingga orang-orang beralih kepadanya. Tidak, saya tidak percaya itu satu-satunya alasan. Anda benar ketika mengatakan bahwa semakin banyak negara yang memandang ke arah Cina atau mendekat kepadanya karena tekanan yang mereka terima dari AS. Ya, keputusan-keputusan yang datang dari Gedung Putih memang memberi kesan bahwa mereka agak putus asa. Orang-orang Amerika tampak sangat putus asa dan sangat takut kehilangan kendali mereka atas dunia, yang seharusnya tidak pernah mereka yakini sebagai hak mereka sejak awal. Selain itu, ketika Anda menyebut tentang harmoni Tiongkok, kata harmoni sebenarnya memiliki makna yang berbeda dari apa yang diyakini oleh AS atau Barat. what the US or the West has been believed in. And I think that's a very good point, actually. It's about Dan saya pikir itu sebenarnya poin yang sangat bagus. Ini tentang koeksistensi. Jadi bahkan organisasi seperti BRICS, ya, memang mewakili Global South dalam istilah politik. Tetapi jika Anda melihat 4 atau 5 negara yang memulai organisasi ini, Afrika Selatan, Rusia, India, Tiongkok, dan Brasil, mereka semua berasal dari bagian dunia yang berbeda, dengan latar belakang sejarah yang berbeda, agama yang berbeda, serta sistem politik dan sosial yang berbeda. Saya seperti negara bersatu, seorang BRICS mereka menaik rolling di bergabung. Naftamigor, saya selalu memberikan kepada teman terkait Barat. Kerawan harus memikir dengan analisis time. give it some thought. Why this is happening? Because people are not happy. Karena orang-orang tidak puas dengan cara mereka diperlakukan atau dengan dunia yang dimanipulasi oleh satu suara. Jadi keberagaman dan koeksistensi adalah hal-hal yang menurut saya akan menjadi kata kunci hari ini dan esok. Karena kita tidak bisa berharap dunia tetap statis. Amerika Serikat telah duduk di puncak piramida, mengarahkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh seluruh dunia.
Begitulah globalisasi pertama kali muncul di dunia bisnis. Saya mengendalikan teknologi, saya duduk di puncak, dan ini adalah piramida. Kamu akan mengerjakan obeng, kamu akan melakukan ini, kamu akan melakukan itu. Semuanya didasarkan pada anggapan bahwa tidak akan ada yang berubah. Tapi kita tidak sedang membicarakan satu ruang kelas atau satu perusahaan saja. Kita sedang membicarakan tentang masyarakat manusia, dan setiap negara memiliki hak untuk menjadikan dirinya hebat atau hebat kembali. Jadi itulah mengapa ini bukan hanya tentang persaingan, ini juga tentang kerjasama. Ini adalah kerjasama dan persaingan. Jadi saya pikir ya, organisasi seperti BRICS semakin mendapat perhatian. Semakin banyak orang menyadari bahwa negara-negara dari Global South sama sekali tidak boleh diabaikan. Dan ya, ada data yang menunjukkan bahwa ekonomi BRICS dari segi ukuran sudah lebih besar daripada G7. Namun itu saja bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah potensinya, arah perkembangannya, tren yang sedang dituju dunia. Dan jika Anda tidak memahami tren itu, Anda akan berada di sisi sejarah yang salah. Dan itu akan menjadi sesuatu yang disesali. What takes me nicely to my last Baik, itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya. Menurut Anda, apa tren utama yang terlihat sekarang dalam perkembangan Tiongkok? Bukan dari sisi teknologi, tetapi ekonomi. Karena setiap kali kita membicarakan kebangkitan Tiongkok, yang kita maksud adalah Tiongkok yang sangat berbeda. Maksud saya, Tiongkok pada tahun 1980-an, 1990-an, 2000-an, bahkan sekarang, Tiongkok saat ini sangat berbeda dari Tiongkok 10 tahun lalu dalam hal model ekonomi, prioritas, dan tantangannya. Jadi menurut Anda, apa cara yang baik untuk melihat tren saat ini? Kemana arah perekonomian Tiongkok? Apakah ini terutama tentang diversifikasi mitra dagang? Apakah tentang robotika? Maksud saya, apa yang seharusnya kita perhatikan? What is it that we should be looking for? Nah, sebagai sebuah negara, Tiongkok terus mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih makmur, agar rakyatnya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu sudah pasti. Itulah visinya, dan itulah tujuannya. Namun, Anda benar ketika mengatakan bahwa Tiongkok saat ini berbeda dari Tiongkok 10 tahun yang lalu. Ya, setiap 10 tahun selalu ada perubahan besar, karena Tiongkok saat ini tidak lagi puas hanya menjadi basis manufaktur dunia. Itu sudah tidak berlaku lagi. Tiongkok ingin menjadi pemimpin atau mitra yang pembangunan persaingan masalah besar antara kesan besar pada bidang sains dan teknologi. Itulah pada dasarnya mendorong perekonomian negara. Jadi, ada kecerdasan buatan AI yang tidak bisa diabaikan. So there is AI that you cannot deny. Sekarang kecerdasan buatan diterapkan hampir di setiap aspek kehidupan kita. Inilah cara Tiongkok terus-menerus menemukan kembali dirinya. Ia selalu berinovasi, tidak pernah puas untuk dilabeli sebagai sesuatu yang tetap, sebagai produsen terbesar atau pembuat kapal terbesar, bukan. Mungkin hari ini Anda adalah pembuat kapal terbesar, tetapi itu belum tentu berlaku besok atau 10 tahun lagi. 10 tahun yang lalu, Tiongkok bukanlah pembuat kapal terbesar. Jadi, segala sesuatu berubah. Ya, saat ini logam tanah jarang begitu berharga hingga orang hampir siap berperang karenanya. Namun, apakah akan tetap sama dalam 10 tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang selalu kami, orang Tiongkok, tanyakan pada diri kami sendiri. Selalu bertanya, apa selanjutnya? Seperti apa masa depan nanti? What is next? What will be the future? What will be the future? So only by Bagaimana masa depan nanti? Hanya dengan memiliki pola pikir seperti ini, negara dapat terus bergerak maju dan bangsa dapat terus berkembang. Jadi, dalam menjawab pertanyaan Anda, saya rasa kita tidak bisa memberikan jawaban yang sangat sederhana dan langsung. Tiongkok akan terus berupaya menjadi pemimpin ekonomi dunia, namun bukan dengan memanipulasi pihak lain, melainkan dengan bekerja sama dengan mereka. Saya pikir situasi yang ideal adalah Tiongkok menjadi negara yang terus-menerus memperbarui dirinya. Inilah visinya. Kami tidak ingin menjadi monopoli dalam segala hal. Kami sama sekali tidak ingin menjadi hegemon, karena kami pernah menjadi korban dari kendali hegemonik.
Dan itulah sebabnya kami tidak ingin menjadi seperti apa yang kami benci. And that's why we do not want to be what we hate. There seems also to be a strategic incentive to Dan tampaknya juga ada insentif strategis untuk menghindarinya. Nah, mengingat realitas kekuatan lain yang mengelilingi sistem ini, misalnya Rusia saat ini, yang menurut saya telah menjadi mitra terpenting bagi Tiongkok. Rusia sangat antusias terhadap kepemimpinan Tiongkok dalam dunia multipolar yang sedang berkembang. Namun ya, kemungkinan besar Rusia akan berpaling jika merasa ada dorongan hegemonik. Jadi saya pikir justru gagasan bahwa Tiongkok bukan kekuatan hegemoniklah yang membuat negara-negara tetangganya jauh lebih nyaman dengan kebangkitannya. Dengan demikian, alih-alih secara kolektif menyeimbangkan Tiongkok, kita melihat mereka justru mendorong kebangkitan Tiongkok. Saya rasa banyak hal ini terjadi justru karena tidak adanya dorongan hegemonik tersebut. Bagaimanapun, saya sudah cukup banyak mengambil waktu Anda. Sianaward saya member Feng Kritiswas. Member, it is a silly than of us fucking to with a fangdus and Ben Wayne. We should have an ask eat spoke at this come forward. Thank you for taking the time, and hope to speak with you again soon. Thank you. Terima kasih, Glenn. Selalu mendengar berbisida.